Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Lestari. Di sini saya bersama rekan-rekan saya Laili Mutmainah dan Nur Anissa. Pada video kali ini, kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pengembangan produk bioteknologi, proses dan produk bioteknologi bidang lingkungan hidup. Langsung saja untuk menyingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bioteknologi. Secara umum, bioteknologi merupakan pemanfaatan organisme hidup, baik secara keseluruhan maupun bagian dari organisme tersebut, untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Namun, definisi bioteknologi secara klasik atau konvensional adalah teknologi yang memanfaatkan agen hayati untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala kecil untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan dilihat dari secara modern, bioteknologi adalah pemanfaatan agen hayati atau bagian-bagian yang telah direkayasa secara in vitro untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri. Bioteknologi dikembangkan untuk meningkatkan nilai bahan mentah dengan memanfaatkan organisme secara bagian-bagiannya. Selain itu, bioteknologi juga memanfaatkan sel-sel tumbuhan dan hewan untuk mendapatkan jenis baru yang lebih unggul. Pemanfaatan mikroorganisme dan bagian-bagiannya ini dilakukan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang lingkungan. Oleh karena itu, muncullah pembagian bioteknologi menjadi bioteknologi lingkungan. Dan mengaplikasikan bioteknologi di bidang lingkungan, inilah yang disebut dengan bioteknologi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Mutmainah. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan. Sebagai gambaran umum tentang keadaan lingkungan saat ini dapat dilihat di negara kita sendiri, yakni Indonesia. Indonesia adalah eksportir batubara terbesar kedua di dunia setelah Australia. Untuk pertambangan mineral, Indonesia merupakan negara penghasil tanah peringkat kedua. Selain masalah pertambangan, saat ini banyak muncul industri-industri kecil laundry, akan tetapi pertumbuhan industri laundry ini memiliki efek samping yang kurang baik. Sebab industri-industri kecil tersebut sebagai besar langsung membuang limbahnya ke selokan atau badan air tanpa pengolahan lebih dulu. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang dapat mengancam keberlangsungan kelestarian lingkungan ini dapat ditanggulangi dengan pengaplikasian ilmu bioteknologi, yakni bioremediasi dan fitoremediasi. Tentunya metode-metode yang terbentuk dari bioteknologi ini sangat diharapkan bisa memperbaiki dan menjaga kelestarian lingkungan saat ini. Yang pertama itu ada bioremediasi. Kedua ada pertumbuhan mikroorganisme menempel. Yang ketiga ada pertumbuhan mikroorganisme yang terus suspensi. Selanjutnya ada dua macam biosurfaktan yang dihasilkan bakteri. Yang pertama ada surfaktan dengan berat molekul rendah. Yang kedua ada polimer dengan berat molekul besar. Terdapat 3 cara transport hidrokarbon ke dalam sel bakteri secara umum, yakni yang pertama interaksi sel dengan hidrokarbon yang terlarut dalam fase air. Yang kedua ada kontak langsung perlekatan sel dengan permukaan tetesan hidrokarbon. Yang ketiga ada interaksi sel dengan tetesan hidrokarbon yang telah teremulsasi atau tersolubilisasi oleh bakteri. Selanjutnya ada beberapa aplikasi dari fitoremediasi yang telah dilakukan, antara lain yang pertama
menghilangkan logam berat yang mencemari tanah dan air tanah. Yang kedua, ada membersihkan tanah dan air tanah yang mengandung bahan peledak. Yang ketiga, ada pengolahan limbah domestik yang konsep fitoremediasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat bioteknologi bagi lingkungan hidup. Yang pertama adalah mengolah limbah. Terdapat banyak sekali mikroorganisme yang bisa mencerna karbohidrat, protein, lemak, minyak, selulosa, dan plastik. Dan dari berbagai spesies organisme tersebut dipergunakan untuk keperluan tertentu. Nah, para ilmuwan sendiri meneliti dan menangkap mikroorganisme tersebut untuk dikultur di laboratorium. Sejumlah bakteri yang bisa mencerna minyak dan selulosa juga berhasil diperoleh. Selain itu, juga pernah adanya penelitian terhadap campuran mikroorganisme yang bisa mencerna sampah dengan cara yang lebih efektif. Yang kedua ada mikroorganisme pengolah sampah. Nah, mikroorganisme ini juga banyak dimanfaatkan oleh kalangan industri. Nah, untuk mengolah limbah sebelum limbahnya dibuang ke lingkungan. Nah, misalnya industri yang limbahnya mengandung lemak dapat memanfaatkan mikroorganisme pencerna lemak sebelum membuang limbah ke sungai. Nah, proses pengolahan limbah dengan metode biologi ini adalah metode yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai katalis untuk menguraikan material yang terkandung di dalam air limbah. Nah, mikroorganisme yang dapat dipergunakan umumnya adalah bakteri aerob. Proses pengolahan air limbah yaitu yang pertama adalah pengumpulan, yang kedua ada pemilihan, yang ketiga ada pengaliran limbah, yang keempat ada pengendapan limbah, yang kelima ada proses aerob, dan keenam ada kucuran air, dan yang ketujuh ada proses anaerob. Pembuangan sampah mikroorganisme ini juga dapat didaftarkan untuk memperoleh hak paten. Nah, mikroorganisme tersebut juga bisa dimanfaatkan di dalam dunia industri untuk mengolah limbah sebelum limbahnya dibuang ke lingkungan. Sebagai salah satu contoh, industri yang limbahnya terdapat kandungan lemak juga bisa memanfaatkan mikroorganisme yang dapat mencerna lemak sebelum akhirnya limbah tersebut dibuang ke sungai. Sebagai salah satu contoh adalah cacing tanah. Nah, cacing tanah ini bisa mengurangi pencemaran oleh sampah organik. Hal ini bisa terjadi karena cacing tanah sendiri yaitu mencerna bahan organik yang terdapat di dalam tanah seperti ranting, sisa dedaunan, dan sampah organik lainnya. Nah, kotoran dari cacing sendiri juga banyak mengandung nitrogen sehingga bisa menyuburkan tanah. Manfaat dari cacing tanah sendiri adalah mengurangi pencemaran sampah organik, yang kedua adalah menyuburkan tanah, yang ketiga adalah memperbaiki aerasi dan struktur tanah. Ketiga ada biogas. Nah, biogas sendiri adalah gas metana yang bisa menghasilkan energi yang tidak menimbulkan polusi. Nah, biogas sendiri dibuat dengan cara memanfaatkan kotoran ternak sehingga bisa mengurangi pencemaran oleh kotoran ternak, dan sisa-sisa dari biogas juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan pupuk. Nah, biogas sendiri adalah gas yang bisa dihasilkan dari penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi langka seperti oksigen atau anaerob. Nah, prinsip dari pembuatan biogas sendiri adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik atau tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah gas metan. Bakteri yang membantu dalam proses biogas sendiri adalah bakteri fermentatif, bakteri asetogenik, bakteri metana.
Itulah beberapa manfaat bioteknologi dalam bidang lingkungan hidup.